Tuhan, Bapak Ibu, saya berterima kasih dulu kepada Bapak dan Ibu Gembala yang memungkinkan saya ada di sini. Kenapa begitu, saudara-saudara? Sebenarnya kami ada sekitar 9 atau 10 orang begitu, dan kami melayani di beberapa kota. Lalu saya ditahan di sini, saudara-saudara. Jadi terima kasih buat Pak Joko dan Ibu Ani. Tuhan memberkati. Saudaraku, selain membawa misi khusus dari sekolah, saya ingin juga berbagi pagi ini. Dan saya ingin mengajak kita untuk masuk ke sebuah peristiwa yang lain yang di tahun 2026 itu merupakan sebuah pewahyuan khusus untuk saya. Nah, sekarang kita lihat slide-nya seperti ini, saudara-saudara. Saya ajak Bapak Ibu untuk melihat slide-nya. Ini dia Bapak Ibu. Waktu untuk kita naik level. Ayatnya ada di Surat Ibrani pasalnya yang ke-6, ayat 1 sampai ayat yang ke-3. Saya baca untuk kita, di slide berikutnya juga ada. Kalimatnya berkata begini. Sebab itu, marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus dan beralih kepada perkembangannya yang penuh. Janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan yang sia-sia dan dasar kepercayaan kepada Allah, yaitu ajaran tentang pelbagai pembaptisan, penumpangan tangan, kebangkitan orang-orang mati dan hukuman kekal. Dan itulah yang akan kita perbuat jika Allah mengizinkannya. Saudara-saudara, kalau saudara membaca kitab-kitab dalam Perjanjian Baru, maka saudara-saudara, semua kitab atau semua suratan itu memiliki ciri-ciri khusus. Dari sekian banyak itu, saudara-saudara, dari 27 surat atau kitab, ada satu kitab yang sampai hari ini itu menimbulkan perdebatan yang panjang, saudara-saudara. Kenapa? Karena surat ini, jujur saudara-saudara, itu agak rumit untuk dipelajari. Meskipun ada orang yang berkata kitab Wahyu juga rumit, tapi ini sama, saudara. Surat Ibrani itu berisi tentang hal-hal yang berkaitan dengan Perjanjian Lama, lalu masa transisi untuk pindah dari Perjanjian Lama ke Perjanjian Baru, dan kemudian membahas tentang apa saja yang terdapat dalam Perjanjian Baru. Dan itu sebabnya kalau Bapak Ibu membaca, ada nuansa-nuansa Perjanjian Lama yang sangat kental, sekaligus nuansa-nuansa dalam Perjanjian Baru yang cukup kuat. Tapi lebih dari itu Bapak Ibu, kita akan terkejut atau terkaget-kaget ketika kita membacanya dengan teliti. Di sana ada nuansa sorgawi yang sangat kuat, dan itu kita temukan dalam surat Ibrani. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh, mari kita lihat dulu beberapa catatannya, saudara-saudara. Saya sudah buat slide-nya, saya tulis sederhana seperti ini, saudara. Mari kita lihat. Surat Ibrani ini ditulis, saudara-saudara,
di masa yang tidak baik-baik saja. Kenapa saya sebut di masa yang tidak baik-baik saja? Karena pada saat surat Ibrani ini ditulis, tekanan yang datang dari luar itu, juga tekanan yang datang dari dalam itu, saudara-saudara, itu menjadi kuat, sangat kuat, dan membayangi perjalanan umat Kristen di masa itu setiap hari. Salah satu contohnya, saya ajak saudara untuk melihat sedikit saja, saudara-saudara. Dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-8, mari kita lihat. Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-8, saudara-saudara. Saya membaca ayat 1, 2, dan 3. Kalimatnya berkata begini. Pada waktu itu, mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Saya berhenti dulu di situ. Pada waktu itu, mulailah terjadi penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Lalu orang bertanya, seberapa hebat sebenarnya tekanan-tekanan itu? Ayat 1 belum menjelaskan, tapi memberi data tentang akibat dari tekanan itu. Kalimatnya berkata, mereka semua, jadi seluruh jemaat yang ada di Yerusalem itu, kecuali rasul-rasul, tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Jadi, karena tekanan itu begitu kuat, saudara-saudara, maka kecuali para rasul, semuanya menyingkir, menyelamatkan diri. Saya baca lompat saja ke ayat yang ketiga. Nah, saudara mau lihat bagaimana penganiayaan itu terjadi. Saulus berusaha membinasakan jemaat itu. Jadi saudara perhatikan dulu. Saulus berusaha membinasakan jemaat itu. Jadi di tengah-tengah kegerakan rohani yang besar, mulai dari Kisah pasal 2 itu, tiba-tiba muncul satu orang, saudara-saudara, yang bernama Saulus, dan dia punya otoritas kuat untuk kemudian, saudara-saudara, dia berusaha. Nah, kata berusaha itu menunjukkan bahwa apa yang dia lakukan itu enggak cuma satu cara, tapi dia gunakan banyak cara. Coba kita lihat. Ia memasuki rumah demi rumah. Perhatikan saudara-saudara. Kalau dulu ada istilah sweeping, kira-kira dia begitu, saudara. Dia masuk door to door. Kalau dulu saya merintis jemaat itu, masuk ke rumah, didampingi Pak RT, door to door, untuk cari jiwa, saudara. Ini sekarang beda. Door to door untuk cari jiwa, tapi untuk dibinasakan. Lanjut. Dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar. Jadi kalau dia ketemu seorang laki-laki kah, seorang perempuan kah di rumah itu yang masuk dalam kategori jemaat Tuhan, orang itu diambil paksa. Kalau dia melawan, seret. Sudah, saudara-saudara, diapain? Dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara tanpa proses.
situasi ini tentu membuat orang tidak nyaman. Itu sebabnya kalau kita kembali ke pasal 8 ayat 1 tadi, daripada lebih baik kabur, menyelamatkan diri mereka. Jadi surat ini ditulis ketika masanya tidak sedang baik-baik saja. Itu problem yang dari luar, saudara-saudara. Tapi ada lagi problem atau pressure yang datang dari dalam. Jadi ini kira-kira 10 sampai 20 tahun lewat dari peristiwa Kisah Para Rasul pasal 2. Apa yang sebenarnya terjadi, saudara-saudara? Kalau saudara membaca dari ayat sebelumnya, maka saudara-saudara ada pergumulan yang serius. Pergumulan yang serius, saudara-saudara. Coba kita mundur sejenak ke pasal 5 surat Ibrani. Lalu kita membaca ayatnya yang ke-11 mulai. Tentang hal itu, banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan, karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Jadi saudara-saudara, si penulis surat Ibrani ini ingin ngajak orang, yuk kita next level. Tapi ternyata nggak mudah, saudara-saudara. Kenapa? Karena kalau kita mau jujur, saudara-saudara, sehingga sekarang kita tahu kenapa bagian-bagian dari perjanjian lama itu dijelaskan di awal. Karena ternyata ini sudah banyak penjelasan-penjelasan yang disampaikan, tapi orang susah ngertinya. Jadi mendengar itu dalam arti, saudara-saudara, bukan mereka tuli, bukan. Tapi saya kalau dengar orang apapun, bahasa apapun, saya bisa dengar, saudara-saudara. Kenapa? Karena saya tidak tuli. Tapi untuk ngerti, enggak. Karena tidak semua bahasa saya bisa ngerti. Tapi kalau untuk dengar, saya bisa dengar, saudara. Karena saya tidak tuli. Nah, ini yang dimaksud begitu. Jadi orang mendengar, tapi nggak paham. Orang memperhatikan, tapi nggak tahu apa yang mau dibuat. Ayat 12 akhirnya menjelaskan seperti ini. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dan pernyataan Allah, dari pernyataan Allah, dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Bahasa sederhananya, kalau sudah 10 sampai 20 tahun orang menjadi Kristen dan berjemaat, tapi kemudian saudara-saudara, kehidupan rohaninya, kehidupan pelayanannya, perjalanan imannya, orang Jakarta bilang gitu-gitu aja, itu tragis, saudara-saudara. Saya pikir wajar kalau siapapun orang tua sudah 10 atau 20 tahun membesarkan anak,
anaknya cuma bisa minum susu, lalu ngomongnya cuma mam, gitu doang. Itu nangis Bombay, Bapak Ibu ya. Bukan nangis biasa lagi, udah nangis Bombay. Kenapa? Ada sebuah kesedihan yang mendalam. Penulis surat Ibrani ini prihatin. Zaman lagi begini, situasi lagi begini. Kok iya imanmu tuh gitu-gitu aja gitu loh. Susah, saudara. Saya pernah dapat pengilhaman. Saya nggak bisa main musik ya, saudara-saudara. Tapi tiba-tiba saya bisa menciptakan satu lagu loh, saudara. Makanya istri saya bingung. Kok bisa? Nggak ngerti. Kan lu nggak ngerti partitur. Iya. Nyanyi aja banyak falesnya daripada benernya, saudara. Tapi kok bisa menciptakan lagu? Waktu saya doa, Tuhan kasih saya lagu begini. Untuk diajarkan kepada jemaat dan buat saya. Lagunya sederhana, saudara. Setahun satu jiwa saja aku bawa kepada Tuhan. Ku doakan siang dan malam sampai dia dimenangkan. Udah, segitu doang. Tapi waktu saya belajar lagu itu saya mikir banyak, saudara. Kalau gue jadi Kristen 20 tahun, harusnya 20 jiwa gue bawa kepada Tuhan, kan? Coba saudara tanya sebelah saudara, berapa? Berapa? Kalau dia cuma senyum, saudara-saudara, saudara tahu jawabannya. Penulis surat Ibrani ini prihatin, saudara. Kok bisa 20 tahun isinya gitu-gitu aja? Mau marah, nggak bisa. Nanti orang bilang, gembala kok marah-marah terus kerjanya? Nggak bisa ya Pak Jokowi? Iya. Kalau ngomong terus, saudara-saudara, gembala kita lembek. Kan serba salah, saudara-saudara ya. Ya sudahlah. Tapi jujur, saudara. Waktu pengilhaman ini datang, saudara, itu jadi sebuah tanda tanya besar. Dulu bisa 1 tahun itu bawa 1 jiwa minimal. Sekarang Mei 2026. Khotbah ini direkam. 1 tahun lagi saya datang. Harusnya yang hadir 2 kali ini. Amin. Kalau amin, iya saudara. Tapi kerjanya kita lihat nanti. Ya, kita lihat nanti kerjanya. Harusnya udah nggak muat lagi. Perlu dibeli yang sebelah, saudara. Kenapa? Ya karena ini. Nah, kita kembali. Ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-14 itu menjelaskan betapa sulitnya kondisi jemaat. Nah kalau dari dalamnya begini, sementara di luar perubahannya sudah begitu kuat. Kita mau ngapain, saudara-saudara? Coba ya, saya kasih waktu beberapa menit. Saudara tanya sebelah. Udah 1 jiwa belum? Udah bulan Mei nih. Kalau dia cuma senyum-senyum, saudara-saudara bilang 7 bulan lagi. Ya. Saya tuh sampai tanya gini sama Tuhan. Tuhan, kenapa sih harus 1 tahun gitu?
Lagu tadi kan setahun satu jiwa. Saya bilang, kenapa harus 1 tahun? Saudara-saudara, Tuhan kasih tahu begini. Ibu hamil itu normalnya 9 bulan. Oh. Terus 3 bulannya ngapain? 3 bulannya kamu amati dengan cermat. Siapa orang yang kamu mau jangkau tahun ini? Datangi, ajak ngobrol, doakan, gumuli itu. Gak usah banyak-banyak, saudara. Satu aja. Dan kalau itu dilakukan, saya nggak tahu apa yang terjadi, saudara. Nah, baik. Sekarang kita lihat beberapa poin yang saya catat di situ. Kita lihat poin yang pertama, saudara. Ya, mari kita lihat slide-nya. Poin yang pertama. Saya tulisnya begini, saudara. Yang pertama, saudara-saudara, saudara harus ngerti dulu waktunya Tuhan. Waktu Tuhan itu pasti yang terbaik, kata lagu. Kan itu ya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, kata lagu, saudara. Tapi saya menangkapnya, waktu Tuhan itu adalah misteri yang gak perlu ditanya dan gak perlu dijawab. Kenapa? Karena dia akan bergulir secara otomatis. Saudara tidur, saudara bangun, saudara kerja, saudara bermalas-malasan, waktunya jalan terus. Dan gak bisa saudara stop. Jadi, ukurannya sekarang pulang ke sini. Pulang, kita mau apain itu 24 jam dalam 1 minggu. Saudara punya waktu sama dengan saya. Tidak ada seorang pun di antara kita yang waktunya 25 hari, 7 jam dibalik itu. Nggak ada, saudara. Semua orang 1 hari itu 24 jam. Dan seminggu itu 7 hari. Sama. Tapi pembedanya adalah bagaimana kita mengefektifkan waktu yang Tuhan beri itu menjadi sesuatu yang maksimal. Menjadi sesuatu di mana keinginan Tuhan itu, kehendak Tuhan itu menjadi sesuatu yang nyata di hidup kita. Oke, kita pindah sekarang ke poin yang kedua. Saya mau ajak saudara lihat yang kedua. Saudara, kalau saudara belajar tentang waktu Tuhan, maka di dalam Alkitab itu ada 2 kata yang diterjemahkan dengan waktu. Satu namanya kronos, 2 namanya kairos. Lalu apa bedanya antara kronos dengan kairos? Kronos itu adalah waktu yang dihitung secara berurutan. 1, 2, 3 dan seterusnya. Karena itulah dari kata kronos itu kemudian datang kata kronologi, berurutan, seperti apa. Tapi kairos itu beda. Kairos itu adalah saat-saat penting dalam hidup seseorang dan itu gak akan pernah berulang. Kalau ada seorang pemuda mau nembak seorang gadis, sudah ada di depan mata, kan?
sudah cuma tinggal berdua. Waktunya juga sudah bagus. Situasinya juga sudah nyaman. Terus pemuda itu bilang, besok aja deh. Besok dia gak akan ketemu lagi. Kenapa? Karena itu momen. Sama saudaraku. Ketika seseorang masuk dalam dunia pendidikan misalnya, wisuda itu gak tiap hari, saudara. Wisuda seseorang itu hanya satu kali sesuai dengan jenjang yang diambil. Kalau saudara ngambil S1, satu prodi, ya cuma satu kali itu aja saudara di wisuda. Gak bisa setelah wisuda, besok saudara pengen di wisuda lagi, gak bisa saudara-saudara. Hanya satu kali. Itulah yang disebut dengan kairos. Jadi kairos itu adalah momen di mana Tuhan menunjukkan kepada kita satu waktu, satu kesempatan, satu kejadian, satu keadaan untuk kita lakukan sesuatu sesuai dengan kehendak Tuhan. Caranya gimana? Nah, ini dia saudara. Sudah ya? Saya baca ayat 14 dari Ibrani pasal 5. Tetapi makanan keras adalah untuk orang dewasa yang mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan. Jadi kata kuncinya di situ untuk tahu kapan itu kairos, kapan itu kronos adalah kemampuan menangkap waktunya Tuhan, dan karena itu dia bisa membedakan. Nah, kalau nggak bisa membedakan, saudara, momen itu akan lewat begitu saja. Kesempatan-kesempatan itu nggak akan pernah berulang. Tadi pagi sambil ngopi dan makan pisang goreng, saudara-saudara, saya ngobrol sama pendeta Alek. Di tengah-tengah obrolan itu, dia bilang begini, saya sudah tua Pak. Oh, emang berapa umurnya? Sekian gitu. Saya bilang kayaknya saya lebih tua deh. Karena bulan Juli nanti, waktu Amerika merayakan kemerdekaannya, saya genap 25 tahun. Ditambah 40. 25 tahun, tapi ditambah 40. Dan status saya bilang, nanti sebagai dosen saya harus berhenti. Saya menjadi orang yang tidak berhak lagi menerima fasilitas, menerima tunjangan, menerima segala macam dari pemerintah. Kenapa? Karena habis waktu. Tapi buat saya persoalannya bukan soal habis waktu. Persoalannya adalah di 2 bulan yang tersisa ini, apa yang saya bisa buat sehingga ketika nanti saya habis waktu, dia gak akan berlalu sia-sia. Maksudnya Bapak gimana sih? Ngomongnya panjang-panjang, susah nangkepnya. Oh gitu, ya udah, begini aja. Bapak mau pensiun jadi jenderal apa jadi kopral? Dah, gampangnya gitu. Kalau Bapak cuma mau jadi kopral, gak usah bikin apa-apa. Tungguin aja waktunya, nanti Bapak pensiun. Tapi kalau Bapak mau jadi jenderal, beda Pak. Bapak harus berani fight, Bapak harus berani atur strategi. Bapak harus siap menghadapi berbagai kemungkinan yang terjadi. Dan Bapak survive di situ. Nanti 2 tahun itu Bapak akan berkata,
terima kasih Tuhan. Ini 2 tahun paling berkenan dalam hidup saya. Saudara-saudara, saudara tahu besok mau jadi apa? Coba kasih tahu saya. Ada satu anak muda waktu saya tanya begitu, dia bilang begini, besok saya jadi mayat Pak. Jadilah seperti imanmu. Oh jangan! Mau jadi mayat kok saya bilang jadilah seperti imanmu, jangan. Dia kan jawabannya bercanda, saya juga bercandain. Besok saya jadi mayat. Oh puji Tuhan, jadilah seperti imanmu, jangan. Lah, tadi kenapa ngomong begitu? Saudara, untuk ngerti waktu Tuhan, saudara harus bisa membedakan kapan itu sebuah kairos dan kapan itu sebuah kronos. Dengan cara seperti ini, saudara-saudara, maka kita akan ngerti isi hatinya Tuhan dan kita bisa bekerja sesuai dengan waktu yang Tuhan beri. Enggak banyak. Enggak banyak. Satu kali ada satpam yang lagi jaga di depan tempat kami tinggal. Lalu saya samperin dia. Saya bilang begini, kamu datang dari mana? Dia cerita tentang dia. Oke. Besok datang ibadah ya. Kan kamu udah lama gak ibadah. Saya bukan udah lama lagi Pak. Dari lahir saya sudah Kristen. Oh. Bagus dong. Waktu saya suruh datang ibadah, dia bilang begini, Pak kan saya jaga Pak kalau minggu. Jadi kamu mau ibadah? Ya saya mau ibadah. Tapi gimana caranya supaya saya tidak jaga? Minggu kamu ibadah. Gimana caranya? Saya yang atur. Saya bilang komandannya, lu kasih dia 2 jam buat datang ibadah. Tega lu. Seminggu cuma diambil 2 jam gak bisa. Saudara tahu komandannya jawab apa? Bukannya saya gak mau kasih Pak. Saya udah dorong-dorong dia buat ibadah. Tahu Bapak jawabannya Pak? Ke gereja lagi. Begini lagi. Begitu lagi. Sudahlah. Satu kali saudara-saudara, dia datang ibadah. Tapi orang datang ibadah itu kan wajahnya sukacita ya, saudara. Coba saudara lihat sebelah dulu. Sukacita nggak? Nah kalau dia nggak sukacita, ada beban itu saudara. Ya. Nah, dia datang ibadah, saudaraku. Tapi wajahnya nggak sukacita. Selesai ibadah saya tanya, lu ngapain datang ibadah mukanya ditekuk begitu? Orang nyanyi lu cuman komat kamin. Nggak ngerti lagunya? Iya. Kan ada teksnya. Kan kagak ngerti Pak. Oh iya. Sudahlah. Tapi intinya saudaraku, akhirnya saya tanya begini. Ada apa? Baru dia ngomong, saudaraku. Pak, kalau saya mau menikah bagaimana? Oh boleh. Menikah boleh. Masalahnya sekarang kamu udah pernah nikah belum? Belum Pak. Saya masih bujangan. Oke. Calonnya siapa? Malu-malu dia bilang. Itu Pak yang di situ. Oh ya. Terus? Tapi dia belum mau ibadah. Oh, oke. Kenapa? Dia masih di seberang sana. Oh ya udah. Singkatnya saudaraku, saya bilang begini, mau nggak saya kasih jalan? Gimana Pak? Besok kamu datang ketemu saya di luar jam ibadah, kita ngobrol. Oh gitu Pak? Ya. Jadi di luar jam ibadah, saudaraku, waktu dia tidak tugas, kita ngobrol. Ngobrol, saudara-saudara, dari hati ke hati. Akhirnya, saudara-saudara, ngisi formulir baptisan dan dibaptis dua-dua. Salah sendiri ngobrolnya sama saya. Ya kan?
Hari itu bukan cuma 1 jiwa, 2 jiwa. Nah sekarang tiap kali dia datang ibadah, saudara-saudara, maunya duduk di depan. Kalau tepuk tangan itu pakai gaya, saudara. Wih. Nah saya bilang itu baru ibadah, saudara. Oke, kembali ke jalan yang benar. Jadi saudara-saudara, kalau kita bisa membedakan waktunya Tuhan, maka itu adalah hal terbaik. Nah, ini bagian ketiga yang saya pikir nggak enak untuk dibahas. Tapi kita bahas saja saudara, supaya tuntas. Mari kita lihat slide-nya. Nah bagian ketiga ini begini saudaraku. Itulah yang akan kita perbuat jika Allah mengizinkannya. Saudara-saudara, lama loh saudara saya belajar. Emangnya orang untuk naik level itu mesti seizin Tuhan gitu? Memangnya orang mau berbuat baik itu harus seizin Tuhan gitu? Coba kalau saudara baca ulang ayat ini. Oke ya, kita ulang ayat yang ketiga dari pasal 6 surat Ibrani. Coba kita baca baik-baik saudara. Dan itulah yang akan kita perbuat jika Allah mengizinkan. Itu berarti ada orang-orang yang tidak diizinkan oleh Tuhan. Betul? Itu berarti ada orang-orang yang Tuhan gak pernah kasih dia izin untuk dia bertumbuh dalam iman. Untuk dia naik level. Kasih tahu sebelahnya. Nah yang ini gue. Ya kan saudara-saudara. Repot saudara-saudara kalau yang itu kita. Nah saya kemudian mencari tahu apa arti Tuhan mengizinkan. Saya kembali ke latar belakangnya saudara. Di dalam mereka sudah seperti itu. Diajarin susah, dikasih taunya nggak ngerti-ngerti. Itu di dalam. Tapi pressure dari luar itu yang bahaya. Karena setiap saat orang bisa ketangkap, setiap saat orang bisa dijangkau oleh maut, kapan saja. Dan contohnya sudah ada. Dalam Kisah pasal 7 itu, Stefanus yang mati dirajam. Jadi betapa mengerikannya. Karena itu sebenarnya keputusan untuk bisa next level itu saudara-saudara bukan cuma karena kesempatan, bukan cuma dorongan dari dalam, bukan cuma dipaksa-paksa saudaraku, tapi kalau kita masih punya momentum, artinya kalau hari ini kita masih sehat, saudara bersyukur. Karena itu berarti momentum. Saya ingat, saudaraku, ada satu bapak. Dia selalu bilang begini, saya mau melayani Tuhan, saya mau melayani Tuhan, saya mau melayani Tuhan. Sampai satu kali kena stroke, nggak melayani Tuhan, saudara-saudara. Terus keluarganya minta saya datang. Oke, saya datang. Dia bilang begini, Pak Pendeta, kalau kondisi saya sudah seperti ini, apakah saya dimungkinkan untuk melayani Tuhan? Dalam hati saya, kemarin lu kemana? Giliran udah stroke, lu jalan aja kagak bisa, baru nanya, begini bisa melayani Tuhan gak? Lu kira Tuhan mau dikasih sisa-sisa? Saudara kalau makan gak mau kan dikasih sisa-sisa? Kalau mau coba nanti ikut saya ya. Saya makan itu sisanya, ini makan. Kan saudara pasti gak mau. Dalam hati saya, udah begini aja lu mau melayani Tuhan.
Lu kira Tuhan enak deh kasih sisa-sisa? Tapi saya nggak berani ngomong begitu, depan jemaat nggak boleh. Saya bilang begini, bisa. Gimana caranya, Pak? Dia tanya, bagaimana caranya? Karena udah stroke susah ngomongnya. Wah, kalau saya jawab, gampang, kan nanti dia tersinggung. Ya saya ngomong normal, supaya dia jangan tersinggung kan. Saya bilang begini, Pak, mulut Bapak masih bisa komat kamit kan? Masih. Bapak punya waktu 24 jam sehari? Iya. Bapak bisa doa, dan Bapak bisa puasa. Orang-orang sebelahnya yang dengerin, ini pendeta nggak waras nih. Orang begini suruh doa, suruh puasa. Tapi saudara, tenang dulu. Waktu dia doa, dia puasa, mujizat terjadi, dia sembuh. Wah, itu saya juga bilang, ya kenapa sembuh? Saya juga bingung, kenapa sembuh gitu loh. Tapi itulah Tuhan, saudara. Sekarang saya pakai jurus kedua. Udah sembuh ya? Udah Pak, jalan juga udah lancar, kaki udah bisa begini. Oke. Sekarang sudah bisa lebih bagus melayani Tuhan kan? Tapi Pak gini, ya udah, nanti berdoa minta stroke lagi. Oh jangan Pak, jangan Pak. Oh ya udah. Jadi dia masih punya kesempatan, saudara, karena Tuhan izinkan. Coba tanya sebelahnya, stroke dulu ya, baru melayani Tuhan. Gitu? Stroke dulu baru melayani Tuhan? Enggak ya? Oh ya, bagus. Salamin sebelahnya. Waras lo gitu. Ya. Tapi gitulah saudara-saudara. Kadang kita lupa ada momen-momen yang Tuhan beri. Ada kesempatan-kesempatan yang Tuhan beri. Lalu kita biarkan itu berlalu dan kita bilang, oh Tuhan gak kasih saya kesempatan. Tuhan gak ngizinin, Tuhan gak kasih saya waktu lebih banyak. Salah saudara-saudara. Kita punya waktu yang sama. Kita punya jam yang sama. Kita punya kesempatan yang sama. Tapi masalahnya adalah apakah kita mau maksimal atau tidak? Itu dia jawabannya. Waktu saya baca ayat ini, saya sedih loh. Itulah yang akan kita lakukan jika Allah mengizinkannya. Bersyukur buat yang hari ini belum kena stroke, saudara. Itu artinya saudara masih punya kesempatan. Jadi satu kali, saudaraku, saya hatinya susah sekali. Karena seorang ibu, dia telepon saya. Dia bilang begini, Nathanael, tolong datang ke rumah. Iya tante. Waktu saya datang ke rumah, saudara-saudara, saya bilang, ada apa tante? Saya mau cerita dan jangan disela sebelum saya katakan selesai. Ya. Rumah ini saya sudah jual. Hah? Terus? Anak-anak saya sudah bagi semua. Oke. Terus? Saya mau kasih buat Tuhan. Saya mikir, terus tante tinggal di mana? Saya mau masuk panti jompo. Saya mikir-mikir, saudara-saudara. Terus tante mau kasih buat Tuhan gimana caranya? Sekarang kamu antar saya ke bank. Saya akan transfer uang itu ke rekeningmu. Saya bisa bilang amin, haleluya, saudara-saudara. Karena ada uang besar masuk kan. Tapi yang saya pikir enggak itu. Yang saya pikir adalah, kok dia memiskinkan diri, lalu dia masuk panti jompo. Padahal saya tahu anak-anaknya juga lumayan-lumayan hidupnya, saudara. Lalu terakhir saya tanya gitu,
ini sebenarnya tante kesambet apa sih? Bukan kesambet Nathanael. Ini datang dari hati. Umurku sudah tidak muda lagi. Kalau kamu sudah umur 60 sekian, katakanlah saya ditambah 20 atau 30 tahun. Berapa usia saya? Udah gak banyak. Tapi saya mau melakukan sesuatu untuk Tuhan. Waktu itu saya mau beli ruko. Tapi saya mau lakukan sesuatu untuk Tuhan. Dalam hati saya bilang, Tuhan kok caranya mesti gini? Kasihan orang ini. Enggak. Tuhan punya cara. Jadi dia jual semua aset-asetnya. Anak-anaknya udah dibagi. Lalu dia serahkan itu untuk Tuhan. Dan dia masuk panti jompo. Antara senang dan sedih menerimanya. Antara bersyukur dan bergumam sambil bertanya, kok gini Tuhan? Ya, itulah caranya Tuhan. Jadi saudara-saudara yang hari ini masih punya aset, jual. Kasih untuk Tuhan, masuk panti jompo. Susah amat. Tapi begitulah saudara. Waktu saya pegang nominal ini, saya bilang ke istri saya, ini mau diapain? Saudara, istri saya bilang, kamu ingat janda yang memberi uang di kotak persembahan yang Yesus bilang, orang itu memberi banyak, tapi dia memberi dari kelebihannya. Janda ini beda, dia memberi dari kekurangannya. Tante itu bilang, saya praktekin itu Nathanael. Saya percaya di sana nanti Tuhan pelihara. Habis itu pandemi, saya nggak pernah dengar lagi beritanya dan saya nggak tahu dia kemana. Tapi yang saya tahu, ada pekerjaan Tuhan yang hidup karena imannya. Itu yang saya sebut sebagai jika Tuhan mengizinkan. Nah, waktunya sudah habis, saudaraku. Saya sudahi saja sampai di sini. Tahun depan kita ketemu dengan jumlah yang 2 kali lebih banyak dari ini. Amin. Yuk, kita berdiri. Saudara, saya nggak tahu ya, ada satu lagu lama, lagu Pantekosta lama. Lagunya begini, saudara. Mana-mana Tuhan panggil, mana-mana Tuhan panggil. Terus begitu, saya kerja di ladangnya Tuhan, saya kerja. Masih bisa? Oke, kita berdiri, kita nyanyi pujian ini.